Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuperman dan teman saya Reni Juljati Putri Lestari. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sarana berpikir ilmiah dalam mata kuliah filsafat ilmu. Sedikit saya ingin menjelaskan bahwa berpikir adalah sebuah sarana untuk menarik kesimpulan atau mencari sebuah benang merah dalam sebuah peristiwa atau sebuah permasalahan yang ingin kita simpulkan. Terlebih dahulu saya ingin beranjak daripada pengertian, langsung masuk kepada pengertian bahasa. Pengertian bahasa dalam filsafat mencangkup berbagai aspek, mulai dari fungsi komunikatif hingga peran bahasa dalam membentuk pemikiran, identitas dan realitas. Bahasa bukan hanya sekedar alat, tetapi juga merupakan elemen fundamental dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia. Nah, jadi bahasa ini adalah sebuah sarana dalam membentuk interaksi dengan dunia yang luas. Artinya ketika kita melakukan komunikasi yang baik, berbahasa yang baik, kita akan bisa, ibarat bahasa itu, kita akan bisa menggenggam dunia. Nah, selanjutnya si bahasa dalam pembahasan ini, fungsi bahasa itu terdapat 5 poin. Yang pertama, talking. Talking ini adalah menyampaikan emosi individu. Jadi kita menyampaikan emosi individu tersebut. Yang kedua, talking, menyampaikan emosi individu tersebut, sama dengan poin yang pertama. Yang ketiga, explorality talking. Explorality talking ini adalah digunakan untuk keperluan ucapan tertentu. Nah, pada poin ketiga ini adalah salah satu kita mempergunakan untuk keperluan ucapan tertentu kepada lawan bicara kita. Yang keempat, information talking, menyampaikan informasi dengan pengetahuan. Nah, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal, landasan kita punya pengetahuan, artinya kita punya referensi yang kuat dalam sebuah argumen yang kita sampaikan kepada orang atau lawan bicara kita. Yang kelima, roaming talking, artinya menjaga interaksi sosial dengan bahasa yang sopan. Nah, ketika kita berinteraksi, kita melakukan bahasa yang sopan, mungkin dengan istilah-istilah yang baik. Kalau seandainya kita ingin menyampaikan sesuatu hal, misalkan kita ada kejengkelan pada seseorang, hendaklah kita menyampaikan atau memakai bahasa satir yang paling santun. Slide selanjutnya adalah matematika di dalam ilmu pengetahuan. Relevansi matematika pada abad 20, matematika menjadi integral dalam aspek kehidupan, baik dalam bentuk sederhana maupun kompleks. Penerapan dalam ilmu matematika digunakan dalam disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial yang menunjukkan pengetahuan metode dan empiris. Sarana dalam aktivitas ilmiah, kegiatan ilmiah memerlukan cara berpikir yang sistematis dan terstruktur. Penguasaan metode ilmiah penting untuk menganalisis dan penyusunan penelitian. Hubungan ilmu dan pengetahuan sebagai salah satu sarana membantu para ilmuwan dalam penguasaan metode ilmiah penting untuk menganalisis dan penyusunan penelitian. Hubungan ilmu dan pengetahuan sebagai salah satu sarana membantu para ilmuwan dalam proses penelitian. Nah, matematika dalam ilmu pengetahuan adalah dipergunakan para ilmuwan untuk membantu para ilmuwan dalam proses penelitian. Ini adalah digunakan para ilmuwan untuk
objek konteks pemahaman matematika dengan memperhatikan konteks, misalnya pembelajaran dari guru, penggambaran objek matematika menggunakan lambang contoh X, keterkaitan interpretasi simbol dengan objek yang digambarkan seperti sifat dan hubungan antara dua benda. Ciri kuantitas meningkatkan kemampuan memprediksi, mengontrol fenomena yang berhubungan dengan kuantitatif. Nah, pada slide selanjutnya dijelaskan matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Nah, di sini dijelaskan peran matematika sebagai sarana ilmu menyelesaikan persoalan berdasarkan deduksi dan logika. Selanjutnya, mengindikasi peran penting dalam pengambilan keputusan. Deduksi matematika, proses memberikan hasil berdasarkan yang telah ditentukan, memiliki karakteristik presisi dalam menjawab persoalan. Kualitas kontrol. Nah, peran matematika di sini juga dijelaskan sebagai kualitas kontrol. Matematika memungkinkan untuk mengevaluasi dan mengontrol data secara tepat, menghasilkan informasi yang lebih ekstra sesuai fakta. Dijelaskan pada slide selanjutnya, hubungan sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Matematika memiliki fungsi penting dalam berpikir deduktif. Statistik memiliki fungsi dalam berpikir induktif. Bahasa adalah sarana berkomunikasi, bernalar, proses menghasilkan pengetahuan supaya hasil penalaran berbasis kebenaran, maka diperlukan penarikan kesimpulan secara logika, induktif, dan penarikan kesimpulan deduktif. Tujuan pengumpulan data statistik. Yang pertama, arah dari pengumpulan data statistik ada dua, sebagai arah aktivitas praktis dan arah aktivitas keilmuan untuk pengambilan keputusan. Pada slide selanjutnya yaitu adalah aturan cara berpikir. Aturan cara berpikir adalah mencintai kebenaran, buatlah diktisi perbedaan, mencintai definisi yang tepat, hindari kekeliruan. Mengetahui. Selanjutnya adalah statistik. Statistik memiliki arti sekumpulan bahan, bisa berupa angka, kualitatif atau bukan berupa angka. Sekian presentasi kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Filsafat Ilmu.